one. Thank you for your attention. Oke. Dari video ini namanya siapa Kak? Uzumaki. Oke. Tulis Firly, di mana dia tinggal? Banjarsari. Oke. Betul. Berarti semua sudah masih tetap fokus. Dari video tadi, ini menjadi sebuah pertanyaan semantik untuk kita. How do you introduce yourself? Bagaimana cara kamu memperkenalkan? Dan what did you say? Apa yang kamu katakan? Bagaimana? Karena ya pelajaran kita ini akan terintegrasi dengan bahasa Indonesia dan dengan seni rupa, karena nanti di akhir pertemuan kegiatan berikutnya kalian nanti akan membuat From Kapuas. Mari Bapak. Oke, kita putar lagi musiknya, cari orang yang belum kamu kenal. Oke. Orang yang berbeda. Sudah kenal, sudah kenal. Dari temannya. Nah, sini Jak, sini Jak. Dari temannya baru. Kita dua, sini Pak. Kita boleh saling sekolah waktu SD ya. Bertiga, ayo Jak, ada Bapak, ayo Jak, bertiga. Goyang kemana? Oke, stop. Kemudian penentuan dari tujuan pembelajaran, setelah itu penyusunan skenario studi kasus, penyiapan sumber belajar dan alat bantu, penyesuaian dengan karakteristik peserta didik yang tentunya di kelas ini kita mempunyai karakteristik peserta didik yang tentu tidak sama di lapangan. Kemudian strategi yang akan Ya tuh, ya. Lalu ada apa nih? Selanjutnya mengaplikasi lalu membuat tindakan, membuat rancangan tadi dilakukan lagi di kelas masing-masing. Oke. Sudah di-download Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini untuk pengalaman belajar ada beberapa sintak ya yang diperbandingkan. Ada taksonomi Bloom, ada taksonomi Solo, dan akhirnya diambil satu kesimpulan program pemerintah sekarang, yaitu pendekatan dari penampilan simulasi modul 3 KP2 tadi yang saya amati di sini untuk di awal tadi Pak Ir sudah menyapa dengan hangat kepada peserta, bahkan ada ice breaking untuk meningkatkan fokus, itu luar biasa Pak Ir. Di sini tadi saya juga melihat bahwa sudah memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta selain ice breathing ya, untuk pelibatan dengan mengajukan pertanyaan reflektif pada peserta tentang bagaimana pengalaman mengajar masing-masing peserta. Itu tadi yang saya dapatkan di awal. Untuk keterlibatan peserta mungkin masih perlu perlibatan yang lebih tingkat ya Pak Ir ya, meskipun tadi sudah ada pertanyaan refleksif yang disampaikan, mungkin alangkah baiknya jika materi yang ada di
di LMS itu biar diulik sendiri oleh peserta. Kita tidak perlu menjelaskan panjang lebar mungkin ya Pak Ir, supaya peserta lebih bisa bermakna dengan mengulik sendiri modul yang ada di LMS. Mungkin juga kita bisa menggunakan diskusi atau dengan strategi diskusi kelompok atau berbagi peran misalnya untuk menyampaikan apa sih itu mengaplikasi, apa itu memahami, misalnya bisa seperti itu. Untuk pemantik tadi oke, keterlibatan oke, ada, cuman perlu ditambahkan dan umpan balik Pak Ir yang mungkin perlu belum tampak tadi di akhir Pak Ir bersama-sama peserta mungkin bagaimana Bapak Ibu pembelajaran kita hari ini, mungkin bisa kita tanyakan respon pengalaman belajar peserta hari ini, apakah sudah paham mungkin, atau diberikan pertanyaan formatif ya Pak untuk melihat prosesnya tadi, apakah teman-teman sudah bisa memahami nggak pengalaman belajar, materi pengalaman belajar. Itu saja Pak, terima kasih. Baik dari Pak Wahyu, saya hanya beracuan pada format observasi yang diberikan. Ya, jadi saya tinggal centang dan ada komentar-komentarnya mungkin gitu ya Pak Wahyu ya. Nah, dan saya setelah melihat ini, jujur saya baru membuka, ternyata yang saya lakukan tadi apa semuanya. Tapi tujuan saya bukan membela diri. Nah, mudah-mudahan kalau untuk nanti bisa dimanfaatkan untuk mengibaskan tadi di lapangan. Tentunya kita jauh-jauh hari jika ada tim kita kumpul, membuat perencanaan, membuat bahan-bahan dan sebagainya ya. Tadi hari ini Pak itu kayaknya langsung gitu. Todong. Sistem todong. Karena kita tetap bisa apapun yang terjadi, karena seperti itulah seorang guru ya kan. Senyum dulu Pak Wahyu. Ada apapun yang kita lakukan. Oke, langsung saja ya Pak ya. Ya boleh. Nah ini berdasarkan untuk kegiatan awal ini tadi untuk menyapa peserta dengan ramah sudah Bapak lakukan. Kemudian membangun koneksi dengan pengalaman peserta Bapak belum menanyakan pengalaman peserta ya. Kemudian berikutnya mengaitkan topik dan kebutuhan dan minat orang dewasa juga belum ya Pak ya. Kemudian menjelaskan bagaimana materi ini akan bermanfaat bagi peserta juga belum ada, itu seperti kita mengajar seperti itu ya. Berikutnya untuk mendorong keterlibatan awal dan rasa ingin tahu, mengajukan pertanyaan tematik pada studi atau singkat juga belum ada, memberikan kesempatan peserta untuk berbagi pengalaman juga belum ada. Kemudian berikutnya pada kegiatan ini menggunakan metode atau melibatkan peserta aktif tapi masih sebagian sama seperti saya tadi cuma 1-2 orang juga Bapak ya. Kemudian menciptakan ruang yang aman untuk bertanya dan berpendapat ya sudah jelas ada. Berikutnya mengaitkan materi baru dengan pengalaman dan pengetahuan peserta belum. Memberikan kesempatan peserta untuk mengaplikasikan pengalaman mereka juga belum, karena belum diajak pengalaman mereka. Kemudian untuk yang memfasilitasi pembelajaran yang relevan dan praktis, ini untuk memberikan contoh-contoh konkret dan relevan dengan konteks peserta belum ada. Mendorong peserta untuk menghubungkan materi dengan situasi nyata mereka juga belum. Sudah ada tadi ya. Terakhir ini belum.
Bagian H, memberikan pilihan dan kontrol atau otonomi, memberikan sedikit pilihan dalam aktivitas atau cara belajar jika memungkinkan. Tentunya waktu yang singkat tidak bisa ya. Kemudian menghargai perbedaan gaya belajar, itu secara tidak langsung bisa tadi memberikan kesempatan kepada yang untuk bertanya atau menjawabnya. Kemudian kegiatan penutup, mendorong refleksi dan pemaknaan, memfasilitasi refleksi terhadap apa yang telah dipelajari ada, membantu peserta mengidentifikasi kekuatan dan atau area yang perlu ditingkatkan belum ada, ya artinya ini masih dalam bagian ini nanti kita tingkatkan apa tapi ya memang ketika peserta itu ada mulai apa namanya miring ya, mulai melenceng ya, kita harus arahkan kembali dengan pertanyaan coaching. Nah kemarin itu seperti ini contoh, peserta itu salah satu peserta itu dia ibaratnya skeptis ya, atau cenderung malah menolak. Oh, seperti ini kan kita mungkin akan bertemu ya dengan peserta yang sesuai dengan beragam. Hasil yang di sana itu mempraktekkan, saya melihat, saya mengamati dan seperti ini caranya. Jadi dia tidak meneruskan terkait dengan hal itu. Kira-kira menurut Bapak, kan dia bertanya seperti ini. Kalau nggak salah itu terkait dengan ini, terkait dengan perangkat pembelajaran seperti yang kemarin, seperti terkait dengan perangkat pembelajaran. Wah ini nggak mungkin nih, kemitraan ini terlalu ribet, ya ketika ini. Oh, jadi si pasien itu ketika dia menjumpai pertanyaan dari peserta, penolakannya dari peserta seperti itu, dia akan langsung, Pak, menurut Bapak, ya mungkin nggak itu dilakukan? Dia akan membalik pertanyaan itu seperti apa ya? ya coaching gitu ya. Iya, coaching. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya. Oh, seharusnya seperti ini. Nah, itu langsung dikuatkan lagi. Jadi pertanyaan ketika yang dia tanyakan itu kita balik. Kalau menurut Bapak bagaimana? Oh, menurut saya seperti ini. Ya, kita berikan lagi pertanyaan-pertanyaan yang memantik. Akhirnya apa? Ya, dia merasa ini ya, tidak merasa dihakimi gitu. Memang ini ya Bapak Ibu, terkait dengan mengarahkan atau coaching ini, ya saya sendiri pun masih belajar ya. Kayak mungkin untuk tingkat-tingkat tertentu kita bisa praktekkan dengan apa-apa yang kita sudah dapatkan di materi-materi. Mungkin mohon maaf ya, mungkin terkait dengan guru penggerak ya, kita sudah banyak saya dapat materi di situ. Nah tapi ketika mempraktikkan itu, itu sulit ya. Tapi ya kita harus belajar di situ, apalagi kita mempraktikasi orang. Ya, intinya ketika kita melakukan sesuatu atau memberikan umpan balik atau memberikan respon, ya bagaimana supaya yang bersangkutan itu tidak tidak tersinggung, atau kita harus secara smart ya, kalau saya katakan itu bagaimana kita membalikkan itu ke lurus lagi itu. Kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya apa? Di sini bukan berarti fasilitator itu yang saya katakan hanya memfasilitasi, bukan berarti tidak belajar konsep, substansi. Itu penting, ya. Kenapa? Kalau kita tidak mempelajari itu secara sungguh-sungguh, Bapak Ibu, ketika kita ingin membelokkan pemahaman orang, mungkin yang sudah mulai ini ya kita kembalikan ke tujuan pembelajaran kita, ya kita akan kesulitan. Menguasai konsep itu adalah satu hal yang penting. Ya.